Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Fahlevi dari kelas 75. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang moluska. Oh iya, teman-teman ada yang udah tahu belum apa itu moluska? Kalau belum, yuk simak video ini. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan definisi moluska. Secara singkatnya, moluska adalah hewan invertebrata atau tidak mempunyai tulang belakang. Bisa kita sebut dengan istilah lunak atau elastis. Selanjutnya, kita akan masuk ke ciri-ciri moluska. Ciri-ciri moluska yang pertama, ia merupakan hewan lunak yang tidak memiliki ruas pada tubuhnya. Lalu yang kedua, memiliki struktur tubuh triploblastik atau 3 lapisan tubuh. Yang ketiga, memiliki bentuk tubuh simetri bilateral. Yang keempat, mayoritas spesies punya mantel yang mampu menghasilkan bahan cangkok berupa kalsium karbonat. Yang kelima, memiliki alat pencernaan sempurna. Yang keenam, alat ekskresinya berupa ginjal. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, memiliki sistem saraf terdiri atas 3 pasang ganglion, yaitu ganglion cerebral, ganglion visceral, dan ganglion pedal. Ketiganya dihubungkan oleh tali-tali saraf longitudinal. Nah, itu adalah ciri-ciri dari moluska. Selanjutnya, saya akan memberitahu bahwa moluska memiliki 5 pengelompokan. Yang pertama ada Amphinera, yang kedua ada Scapopoda, yang ketiga ada Gastropoda, yang keempat ada Cephalopoda, dan yang kelima adalah Pelecypoda atau bisa kita sebut dengan Bivalvia. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu pengelompokan moluska. Yang pertama ada Amphinera. Amphinera adalah jenis moluska yang masih primitif, mempunyai tubuh simetri bilateral dan mempunyai beberapa insang di dalam rongga mantelnya. Ia hidup di sekitar pantai. Contohnya adalah chiton. Yang kedua ada Scapopoda. Scapopoda hidup di laut atau di pantai. Ia mempunyai cangkang yang tajam, berbentuk seperti trompet. Mempunyai kaki kecil di kepalanya, terdapat beberapa tentakel dan tidak punya insang. Contohnya adalah Dentalium vulgare. Yang ketiga ada Gastropoda. Gastropoda merupakan hewan yang memakai perutnya untuk berjalan. Ia hidup di darat, air tawar, maupun di laut. Umumnya, gastropoda mempunyai cangkang. Contohnya adalah bekicot. Yang keempat ada Cephalopoda. Cephalopoda memakai kepalanya sebagai alat gerak. Ia masuk ke ciri-ciri simetri bilateral dan tubuhnya terdiri dari kepala, leher, dan badan. Contohnya adalah cumi-cumi. Yang kelima ada Pelecypoda atau Bivalvia. Pelecypoda atau Bivalvia mempunyai kaki seperti kapak yang terletak di anterior. Pelecypoda atau Bivalvia merupakan hewan bercangkang yang terdiri atas 2 bagian, mempunyai sistem saraf dan juga otak yang berkembang baik. Ia hidup di air tawar dan air laut. Contohnya adalah kerang mutiara. Dan berikutnya, saya akan memberitahu sistem organisasi pada moluska. Moluska adalah hewan hewaprodit di mana hewan moluska memiliki kelamin jantan dan betina dalam satu individu yang artinya berumah satu. Saya juga akan memberitahu peranan yang menguntungkan dan peranan yang merugikan. Yang pertama, saya akan memberitahu adalah peranan yang menguntungkan. Yang pertama, untuk sumber daya makanan yang kaya protein. Yang kedua, untuk bahan perhiasan. Yang ketiga, untuk bahan baku pembuatan obat. Yang keempat, untuk membuat kerajinan tangan. Dan yang kelima, untuk mencegah anemia. Selanjutnya, peranan moluska yang merugikan adalah yang pertama, merusak bangunan kapal. Yang kedua, sebagai inang perantaran cacing, hati. Yang ketiga, siput dan keong sangat merugikan petani karena bisa menimbulkan kerusakan pada tanaman. Yang keempat, sebagai hama perusak tanaman. Dan yang kelima, berhati-hati dalam mengonsumsi kerang karena dapat memicu infeksi cacing dalam usus manusia. Ini adalah salah satu pengelompokan yang saya pilih karena menurut saya kerang ini atau Pelecypoda atau Bivalvia ini istimewa karena cangkangnya sangatlah cantik dan juga dapat dijadikan sumber ekonomi dan sumber pangan.
dan juga memiliki keanekaragaman yang tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.